sebetulnya di acara ini saya juga suka yang laki-laki, seperti halnya kompetisi yang lain kan ada laki-laki ada perempuan. Vildan itu bagus banget itu sebetulnya. Vildan ini satu potensi di industri dangdut yang salah satu laki-laki yang paling bagus menurut saya adalah Vildan, karena dia lengkap. Sebagai entertainer dia lengkap sekali. Dia bisa main alat musik, beberapa alat musik, kemudian dia menyanyi dengan baik, dan penampilannya juga bagus, attitude-nya juga bagus, dan Vildan ini capaiannya sama seperti halnya Lesti dari popularitas gitu ya, dan dia tidak punya unsur-unsur sensasi dalam kehidupannya, dan kalau main asik di musik dan sering jadi juri juga. Itu. Tapi kan yang ada yang duet, ada yang beberapa diantaranya itu. Tapi generasi baru ini adalah penerus. Penerus itu kan sebetulnya menjadi contoh generasi berikutnya, bahwa di televisi, di acara televisi itu kalau ada kompetisi vokal, eksploitasi atau kekuatan di luar nyanyi itu juga ditunjukkan, itu terjadi baru pada Vildan tadinya. Baru kemudian ada yang lain-lain ikut seperti itu. Dia bisa main gitar, kalau nggak salah bisa main flute juga ya, alat musik tiup. Dan itu menunjukkan bahwa di Akademi Dangdut itu sangat menarik. Di Indosiar, kemudian ada di stasiun televisi yang lain, MNC juga punya ya, dan itu masing-masing beda. Satu diantaranya yang menjadikan dangdut itu mulai digemari sewaktu ada kompetisi di televisi adalah mereka sudah tidak berjarak lagi dengan penampilan artis-artis baru atau generasi baru yang mengikuti jejak-jejak itu melalui di musik pop, misalnya Indonesian Idol dan lain-lain yang seperti itu. Jadi kostumnya, kemudian musiknya keren dan lain-lain. Kemudian acara TV secara audiovisual itu digarap secara benar. Yang satu ada di RCTI, satunya ada di Indosiar, kemudian ada juga di MNC dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa acara-acara televisi, kompetisi televisi itu memiliki satu potensi untuk melahirkan generasi baru yang baik, karena mereka itu kan masuk karantina. Di sana itu diajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan sosialisasi antar artis, kemudian bagaimana menjawab pertanyaan wartawan, kemudian juga tentu saja koreografer, teknik vokal, dan lain-lain itu diadakan pada saat mereka di karantina. Kalau nggak salah bulanan gitu ya, bisa sampai 3-6 bulan di sana. Sehingga apa yang mereka lakukan itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa, karena bisa jadi mereka putus sekolah, pada akhirnya nyambung lagi setelah mereka populer. Ada diantaranya yang saya yakin pada akhirnya tidak melanjutkan sekolah lagi karena sudah terlanjur menjadi populer setelah tampil di acara-acara televisi ini. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan melihat bagaimana cara agar mereka tidak putus sekolah, tapi mereka juga mencapai popularitas yang bagus, karena antara ilmu dan juga akademik, nilai akademik dan juga nilai seni itu juga adalah otak kiri dan otak kanan yang perlu sekali diasah bagi generasi muda. Kalau di dangdut itu sebetulnya saya tidak terlalu mengikuti yang belakang ini, tapi saya pernah lihat juga dari bau-bau, namanya bukan Andi, siapa Laude atau apa gitu. Laude, ya. Itu ada cewek, itu bagus banget itu. Kalau nggak salah menjadi juara 2 kalau misalnya juara 2 atau di salah satu acara. Dan waktu itu dikomentari oleh Soimah bahwa ini punya potensi yang bagus sekali, dan jangan lupa bahwa ternyata kota-kota kecil di daerah Sulawesi, kemudian di daerah Maluku itu juga punya potensi yang bagus untuk musik dangdut, karena mereka kemungkinan mereka awalnya banyak menyanyikan lagu-lagu dangdut itu di cover atau mereka nyanyikan yang sudah beredar, dinyanyikan melalui YouTube. Pada akhirnya mereka populer, mengikuti satu lomba di Jakarta, dan mereka lolos dari penyisian di daerah, dan itulah yang mereka lakukan. Kebetulan saya pernah jadi juri-juri awal gitu. Kalau di musik dangdut, wah luar biasa sekali pesertanya.
dan waktu itu saya ke Banjarmasin, kemudian ke Medan, ke kota di luar Jawa, yang beberapa yang luar Jawa itu luar biasa sekali penggemarnya, yang ikut, yang berminat untuk itu ribuan biasanya, sehingga kita penyisian itu bisa sampai seminggu di sana. Dalam 3 kali Bapak penyisian baru dibawa ke ada yang lolos masuk ke Jakarta, dan itu yang dilakukan. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan pandemi virus selesai sehingga kompetisi ini berlangsung sempurna seperti halnya dulu. Kalau dulu itu tidak ada aturan memakai masker, kemudian selalu interaksi antar mereka, itu seru sekali dulu. Saya pernah menjadi juri-juri awal itu pada sekitar tahun 2017, 2018, itu sampai ke beberapa kota terutama di luar Jawa yang seru.